Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini pertemuan minggu ini untuk struktur konstruksi bangunan bertingkat rendah. Materi saya sampaikan melalui video ajar ini ya. Harapannya nanti teman-teman bisa pelajari kapanpun gitu ya. Kemudian bisa diakses lagi nanti misalnya ada yang kelupaan di minggu-minggu berikutnya mau mengingat lagi masih ada jejak filenya gitu di Google Classroom. Oke, untuk hari ini rencananya pengertian dulu, permulaan dulu, materi permulaan tentang struktur konstruksi bertingkat rendah gitu ya. Jadi ini saya share screen. Oke, jadi ini materi kita sore hari ini tentang struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Gitu ya. Jadi satu semester ini kita akan belajar tentang struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah, bagaimana konsep-konsep struktur bangunan bertingkat rendah, kemudian cara penggambarannya, penyajian dalam gambar seperti apa, nanti akan kita pelajari selama satu semester ini. Kemudian ini awalan saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang apa sih struktur dan konstruksi itu gitu. Jadi untuk dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan fisik dari bangunan diperlukan sebuah struktur dan konstruksi yang bersistem. Nah, sistemnya ini disebut sistem struktur dan konstruksi. Gitu. Kemudian jadi sistem struktur ini merupakan salah satu subsistem dalam sebuah bangunan gitu. Dari bangunan itu adalah satu sistem, satu kesatuan sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem. Ini struktur salah satu dari subsistemnya. Nanti selain struktur ada mekanikal elektrikal, ada dan lain sebagainya macam-macam lah. Gitu. Jadi ini struktur merupakan salah satu subsistem dalam sebuah sistem bangunan yang memiliki fungsi untuk memikul beban gitu dan tekanan dari lingkungannya termasuk beban guna, beban bangunan itu sendiri, dari struktur, dari beban penghuninya, dan segala macam yang kemudian nanti harus diteruskan ke bumi atau ke tanah melalui pondasi. Kemudian komponen-komponen dari sistem struktur itu ada beberapa. Pertama ada slab atau plat lantai, kemudian ada balok, ada kolom, ada dinding, core, pondasi, terus ada sambungan-sambungan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam merancang sebuah bangunan, tidak hanya bertingkat tinggi, tidak juga hanya bertingkat rendah, tapi seluruhan bangunan. Mungkin ini sebenarnya sudah saya sampaikan di mata kuliah yang lain. Kalau teman-teman ada yang ambil mata kuliah fisika bangunan, mungkin saya sudah pernah menyampaikan terkait hal ini. Jadi yang harus diperhatikan itu ada 3 dan sekarang ada tambahan 1, jadi ada 4. Pertama itu adalah estetika, jadi keindahan, keserasian bangunan yang nantinya akan memberikan kebanggaan pada pemiliknya. Jadi wah bangunan saya bagus gitu, indah, menarik gitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yang kedua itu adalah fungsinya atau fungsional. Nah ini fungsional ini nanti harus benar-benar disesuaikan pemanfaatannya, penggunaannya, jadi lebih memberikan rasa nyaman kepada penghuni di dalamnya kalau sudah sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh penghuni tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah struktural. Nah ini yang akan kita pelajari nanti selama satu semester tentang struktur bangunan bertingkat rendah. Itu struktural ini yang harus kita pikirkan adalah kekuatannya, sehingga bangunan ini nanti harapannya mampu memberikan rasa aman untuk ditinggali di dalamnya. Gitu. Jadi kalau strukturnya betul, baik perencanaannya,
nanti harapannya penghuni di dalamnya bisa merasa aman ketika berada di dalam bangunan itu, gitu. Nah, ini yang keempat, ini jarang dikemukakan, tapi sekarang mulai banyak diperhitungkan, gitu ya. Itu ada aspek ekonomis. Jadi dalam menentukan dimensi atau ukuran dari struktur itu kita harus pikirkan matang-matang, harus benar-benar dihitung sebenar-benarnya gitu. Jadi proporsional, kemudian pemakaian bahan yang digunakan juga sesuai. Terus harapannya adalah bangunan tersebut bisa awet, punya umur yang panjang, dan proses pemeliharaannya yang tidak menyulitkan penghuninya gitu. Karena nanti kalau umurnya nggak panjang bangunannya, terus pemeliharaannya sulit, nanti kan pasti tentunya pemiliknya harus mengeluarkan kos atau biaya lagi untuk proses memperbaiki. Nah, ini kita mengerucut tentang bahasan bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat ini dibagi menjadi dua. Ini kategorinya berdasarkan tentang ketinggian gedung dan spesifikasi serta syarat-syaratnya. Gitu. Yang pertama adalah low-rise building. Dia 3-4 lantai atau dengan ketinggian 10 meter. Kemudian yang kedua adalah high-rise building, yang mana dia akan lebih dari 4 lantai atau lebih dari 10 meter. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal, ada beberapa komponen-komponen dari sistem struktur. Khususnya mungkin di bangunan bertingkat ya ini ya. Jadi ada slab, kolom, balok, ada bearing wall atau dinding pemikul, ada shear wall, ada dinding geser, core, pondasi, dan sambungan-sambungan. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti tentang bangunan bertingkat rendah. Jadi apa sih bangunan bertingkat rendah itu? Gitu. Bangunan bertingkat rendah adalah bangunan yang terdiri dari 1 sampai dengan 4 lantai. Kemudian karena masih rendah tingkatannya atau level bangunannya gitu, jadi sistem strukturnya itu biasanya masih sangat sederhana. Jadi dia jarang menggunakan alat transportasi vertikal. Walaupun sekarang sudah banyak juga bangunan yang 3 lantai gitu menggunakan lift, itu juga sekarang sudah banyak. Tapi kebanyakan juga untuk yang bertingkat rendah ini masih jarang yang menggunakan alat transportasi vertikal gitu. Jadi mereka lebih banyak menggunakan tangga sebagai penghubung antar lantai. Kemudian selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah terkait tahapan dalam perancangan dan analisis bangunan bertingkat, baik rendah maupun tinggi gitu ya. Saya rasa ini sebenarnya teman-teman mungkin sudah cukup paham ya, karena teman-teman ini pasti sudah banyak berkecimpung di dunia proyek, jadi sudah paham sebenarnya tentang ini. Jadi di sini saya mengingatkan kembali saja tahapan-tahapannya gitu yang biasanya teman-teman lalui atau teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian tahapan yang pertama itu adalah tahapan arsitektural gitu. Di tahapan arsitektural ini biasanya kita akan mengkonsep bangunan itu akan dibangun dengan ide gagasan seperti apa gitu. Jadi di tahapan ini kita akan menghasilkan tadi konsepnya, kemudian akan diteruskan dan menghasilkan denah, tampak, potongan, perspektif, rendering image, detail, kemudian pemahaman tentang fasilitas gedungnya, pengajuan RAP dan RKS itu ada di tahapan ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan struktural. Tahapan struktural ini nanti lebih spesifik lagi. Di sini kita sudah mulai memperhitungkan sistem strukturnya. Jadi kita harus paham tentang pembebanannya, karakter pembebanannya seperti apa di bangunan yang akan kita buat. Kemudian kita akan merencanakan denah portalnya, grid-gridnya untuk menentukan letak-letak kolom dan balok utamanya. Kemudian di sini akan ada analisa mekanika untuk menentukan dimensi dari elemen struktur atau rangkanya. Dan selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan tanah untuk perencanaan pondasinya yang tepat tuh pakai pondasi yang seperti apa sih gitu. Di tahapan struktural itu seperti itu. Kemudian di tahapan yang ketiga itu adalah tahapan finishing. Di sini di tahapan ini di sini biasanya
tahapan-tahapan akhir, sentuhan-sentuhan akhir, bagaimana kita dicek ulang tentang bangunan yang sudah dilaksanakan ini, hasil akhirnya seperti apa, kemudian mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang, bisa ditambahkan, itu supaya terkait pelaksanaannya sudah tepat gitu, sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang bentuk-bentuk dasar bangunan bertingkat, baik rendah maupun tinggi gitu. Jadi kenapa sih saya menyampaikan ini, karena apa ya, kebanyakan di beberapa mata kuliah yang saya ampu ketika teman-teman mahasiswa diminta untuk mendesain gitu, itu kebanyakan produk bentuk masa denah, bentuk masa bangunan dan bentuk denahnya itu kebanyakan hanya satu bentuk saja gitu. Jadi misalnya hanya segi 4 saja gitu, hanya kotak saja gitu. Padahal di sini kita sebagai arsitek punya kesempatan untuk mengeksplor bentuk-bentuk itu gitu. Jadi denah dan masa bangunan yang kita hasilkan tidak hanya melulu kotak-kotak saja gitu, tapi kita bisa membuat dengan bentuk-bentuk atau gabungan dari beberapa bentuk masa bangunan, beberapa bentuk bangunan gitu. Jadi misalnya ini kan contohnya bentuknya ada yang bentuk segitiga, segi 4, bujur sangkar, bulat, trapesium, segi 5, segi 8, segi banyak. Kemudian bentuk-bentuk kombinasi itu juga bisa kita aplikasikan. Gitu. Segi tidak beraturan pun kita bisa aplikasikan. Hanya saja ketika kita menggunakan bentuk-bentuk yang hasil eksplorasi kita, tidak hanya bentuk kotak, itu kita tetap harus memperhitungkan sistem strukturnya. Gimana sih kolomnya, di mana kita akan meletakkan kolom, nanti kemudian sistem strukturnya bagaimana, dan segala macam gitu. Jadi di sini saya harap nanti teman-teman mulai berani untuk mengeksplor bentuk lagi ketika diminta untuk mendesain. Jangan hanya kotak-kotak terus desainnya. Teman-teman tuh punya kesempatan yang besar untuk bisa memainkan bentuk gitu. Jangan takut. Asalkan logika strukturnya masuk di bentuk-bentuk yang teman-teman buat gitu ya. Kemudian ini ada beberapa contoh, tapi ini masih bentukan sederhana yang saya sampaikan. Jadi ini bentuk struktur sederhana yang simetris ya. Ini contoh yang simetris, ini yang paling simple, persegi panjang. Kemudian ini segi 4, ini ada bentuk H yang simetris, bentuk plus, bentuk lingkaran, bentuk segi 6 juga bisa kita pakai. Kemudian ada juga yang bentuknya tidak simetris, bentuknya seperti ini. Ada bentuk L, T, U gitu. Nah, bentuk-bentuk inilah yang teman-teman tuh sebenarnya bisa eksplor lagi gitu. Jadi menghasilkan sebuah karya arsitektural yang bagus gitu. Karya arsitektural yang menarik, tapi tidak melupakan tentang aspek strukturalnya gitu ya. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena kita nih nanti teman-teman itu lulus itu kan nanti harapannya bisa jadi arsitek gitu ya. Kalau desain teman-teman hanya kotak-kotak sederhana saja, bukan arsitek pun bisa bikin bangunan dengan bentuk seperti itu gitu. Kemudian ngapain susah-susah kita sekolah arsitek kalau nanti output kita sama dengan yang nggak sekolah arsitek gitu. Makanya di sini teman-teman saya semangati, saya minta untuk berani untuk mengeksplor bentuk sedemikian rupa, tapi bisa dipertanggungjawabkan dari sisi strukturalnya. Gitu. Kemudian ini tentang pembebanan tadi, ini juga salah satu aspek utama yang harus diperhatikan ketika merancang sistem struktur sebuah bangunan. Jadi kita harus tahu karakteristik pembebanannya. Pembagiannya ada beberapa. Pertama, berdasarkan lama beban itu sendiri. Itu pertama ada beban mati atau beban tetap. Itu biasanya dari berat bangunan itu sendiri. Berat bangunan itu sendiri bisa dari strukturalnya, jadi dari baloknya, dari kolomnya, dari plat lantainya, dari tangga, rangka atap, seperti itu. Bisa juga alat-alat atau mesin yang tidak bisa berpindah-pindah gitu, jadi menetap di satu tempat
di bangunan itu. Nah, itu namanya adalah beban mati atau tetap. Kemudian beban yang kedua itu namanya beban hidup atau sementara. Ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Itu ada beban angin, air hujan, salju, gempa, dan segala macam gitu ya. Nah, ini berat dari penghuni juga termasuk beban hidup ya. Karena dia tidak menetap 24 jam 7 hari di situ terus, tidak seperti itu. Jadi penghuni itu termasuk beban hidup atau beban sementara. Atau barang-barang yang lain yang bisa berpindah-pindah itu juga termasuk beban hidup atau sementara. Selanjutnya berdasarkan arah beban gitu ya. Arah beban ini di sini ada beban vertikal, ada juga beban horizontal. Beban vertikal di sini adalah yang arahnya secara tegak lurus. Jadi menerus ke bawah, sorry. Itu biasanya beban dari berat bangunan itu sendiri gitu ya. Kalau beban horizontal itu yang dari kanan kiri itu bisa berupa angin, gempa gitu. Apalagi di Indonesia ya, pasti negara yang rawan gempa, jadi sistem strukturnya harus benar-benar memperhatikan tentang ketahanan terhadap gempa. Kemudian beban berdasarkan gerakannya. Tadi yang bersama di awal, ini beban berdasarkan gerakannya itu ada beban yang diam, tidak bergerak, itu beban dari struktur bangunan itu sendiri. Kemudian ada beban yang bergerak atau dinamis. Ini ada gempa, ada mesin yang bisa berpindah-pindah, atau mungkin ledakan bom yang sesaat, goncangannya, itu juga termasuk beban yang bergerak. Nah, ini beban gempa. Ini adalah besarnya getaran yang terjadi dalam struktur rangka bangunan akibat adanya gerakan tanah oleh gempa. Jadi ya itu tadi sudah saya sampaikan di awal sebelumnya. Jadi karena Indonesia ini negara yang rawan gempa, ketika kita mendesain segala sesuatu di Indonesia itu harus strukturnya harus benar-benar memperhitungkan tentang ketahanannya terhadap gempa. Gitu ya. Oke, materi dari saya minggu ini sekian. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Kemudian ketika teman-teman sudah menyimak materi yang saya sampaikan ini, saya mohon untuk teman-teman presensi, jadi mengisi nama dan NIM serta pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom chat, gitu ya. Oke, untuk tugas nanti saya informasikan setelah ini di Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.